Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai akuntansi piutang. Nah, akuntansi piutang itu terbagi menjadi dua. Ada piutang jangka pendek, kemudian ada piutang jangka panjang. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah piutang jangka pendek, yang khusus akan membahas mengenai piutang dagang dan piutang wesel atau wesel tagih. Perlu kalian ketahui bahwa piutang dagang yang ada di pihak ketiga biasanya tidak bisa tertagih semuanya. Hal ini disebabkan karena debitur mengalami bangkrut karena perusahaannya bangkrut, atau mungkin karena meninggal dunia, atau alamatnya debitur itu sudah tidak bisa diketahui lagi. Nah, tentunya piutang-piutang yang ada di debitur yang sudah tidak mempunyai suatu harapan untuk bisa ditagih, maka piutang itu sebaiknya dihapuskan. Piutangnya akan dihapuskan. Untuk metode penghapusan piutang itu ada dua, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, bagaimana cara pembukuan untuk piutang dagang ini? Berikut ini Bapak ilustrasikan dengan contoh soal. Berikut adalah saldo piutang dari PD Mawar Indah per 31 Desember 2020. Piutang dagang, cadangan kerugian piutang. Jadi kalau dalam soal ada perkiraan cadangan kerugian piutang, berarti asumsi kita adalah penghapusan piutangnya ini menggunakan metode tidak langsung, atau ada yang mengatakan metode cadangan. Jadi ciri dari metode tidak langsung adalah ada perkiraan cadangan kerugian piutang atau cadangan penghapusan piutang atau cadangan piutang ragu-ragu. Ya, jadi ada tiga istilah, ada cadangan kerugian piutang, ada cadangan penghapusan piutang, ada cadangan piutang ragu-ragu. Itu sama saja. Nah, apa bedanya antara metode langsung dan tidak langsung? Jadi kalau metode langsung, perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang. Jadi tidak mengestimasi berapa besarnya cadangan kerugian piutang yang tidak bisa dihapus untuk tahun yang akan datang. Jadi tidak mengestimasi ya. Jadi nanti kalau ada debitur yang tidak bisa ditagih, baik itu karena mungkin perusahaannya bangkrut, atau mungkin debiturnya meninggal dunia, atau mungkin tidak bisa diketahui alamatnya, ya, sehingga tidak bisa kita melakukan penagihan, maka piutang-piutang yang semacam ini ya dengan terpaksa harus dihapuskan. Nah, kalau menggunakan metode langsung, ya itu langsung dihapus. Jadi perusahaan tidak perlu mengestimasi berapa besarnya cadangan atau besarnya kerugian piutang yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tapi kalau menggunakan metode cadangan atau metode tidak langsung, perusahaan mengestimasi berapa besarnya nanti dengan jurnal penyesuaian di setiap akhir periode adalah beban kerugian piutang atau beban penghapusan piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, seperti itu. Ya, baik, ini adalah transaksi. Jadi ini sudah diintisarikan tahun 2001, penjualan kredit, direktur penjualan, dihapuskan piutang yang tidak bisa ditagih. Jadi karena ini debiturnya bisa karena meninggal dunia, bisa karena perusahaannya sudah bangkrut, bisa karena
alamat debiturnya sudah bisa tidak tertuai lagi, maka terpaksa piutangnya dihapus. Kemudian diterima pelunasan piutang dari debitur. Debitur melunasi piutang. Diterima kabar piutang yang sudah dihapuskan akan membayar. Jadi piutang yang sudah dihapus oleh pihak perusahaan, tiba-tiba orangnya datang atau orangnya memberitahukan bahwa utangnya akan segera dibayar. Nah, setelah mendengar kabar, jadi ini belum membayar, hanya mengkonfirmasi bahwa piutangnya akan dibayar. Kemudian yang berikutnya diterima setelah mengkonfirmasi, mungkin setelah beberapa hari kemudian baru membayar. Nanti jurnalnya bagaimana. Terus yang G, diterima pelunasan piutang yang sudah dihapus tahun lalu. Jadi ini yang dihapusnya dari tahun lalu, yang sudah tahun lalu sudah dihapus, sudah 1 tahun kemudian ya ternyata debiturnya tidak membayar. Kemudian pada tahun berikutnya piutangnya, debiturnya langsung membayar. Kemudian terakhir diterima pelunasan piutang yang sudah dihapus tanpa konfirmasi, artinya orangnya tiba-tiba mentransfer uang atau langsung datang ke tempat kita untuk membayar utangnya. Nah, sementara setelah kita cek di pembukuannya, ternyata debitur ini piutangnya sudah dihapuskan. Ini kira-kira penjelasan dari soal-soal ini. Jadi yang pertama adalah diminta untuk membuat jurnal ya. Buatlah jurnal transaksi tahun 2021. Jadi ini yang A sampai H. Ini jurnalnya bagaimana dengan metode langsung ya. Kemudian yang B dengan metode tidak langsung, nanti bagaimana. Kemudian yang nomor 2 adalah jurnal penyesuaian. Jadi kalau membuat jurnal penyesuaian, sekalipun di sini tidak ada keterangannya, maka asumsi kita adalah metode itu menggunakan metode tidak langsung. Jadi kalau menggunakan metode tidak langsung, setiap akhir periode itu akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengestimasi berapa besarnya cadangan kerugian piutang untuk tahun berikutnya. Jadi untuk tahun 2022 misalnya, besarnya cadangan kerugian piutangnya atau piutang yang nggak bisa ditagih ya diperkirakan misalnya sebesar 5 juta. Maka 5 juta itu ya dicatatnya di akhir periode tahun 2021 dengan membuat jurnal penyusunan debit beban kerugian piutang, kredit cadangan kerugian piutang, seperti itu. Nah, nanti untuk menentukan besarnya cadangan kerugian piutang itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan neraca. Jadi kalau menggunakan pendekatan neraca itu dihitung sekian persen dari saldo piutangnya. Nah, seperti ini. Ini adalah menggunakan pendekatan neraca. Yang kedua, menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi nanti dihitungnya sekian persen, 5%, 10%, 2%. Tapi untuk menentukan persentase ini ya tentunya ada dasarnya ya. Mungkin pada kesempatan kali ini Bapak belum bisa menjelaskan. Nah, misalnya 5% dari penjualan kredit atau 5% dari penjualan bersih. Ya, nanti tergantung kebijakan perusahaannya. Mau dihitung dari penjualan kreditnya atau dari penjualan total penjualannya ya. Itu kalau menggunakan pendekatan laba rugi. Yang ketiga, kita membuat analisa umur piutang ya. Jadi kita piutang nanti kita analisa ya, mana yang sudah jatuh tempo, mana yang belum jatuh tempo. Kalau yang jatuh tempo nanti diklasifikasikan ya kurang dari 30 hari atau udah lebih dari setahun atau lebih dari 3 tahun, seperti itu kita analisa ya, sehingga nanti bisa kita estimasi berapa besarnya kerugian piutang berdasarkan analisa umur piutang ya. Kemudian
buatlah buku besar untuk piutang dagang cadangan kerugian piutang. Nah, ini nanti mau membuat buku besar ya, tinggal jurnal nanti A sampai H kita posting ke perkiraan piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Nah, yang 4 ini sama seperti yang nomor 2, hanya saja kalau yang nomor 2 dibuatnya tanggal 31 Desember 20, kalau yang nomor 4 dibuatnya pada tanggal 31 Desember 2021 ya. Nah, terus lanjut, sekarang tinggal jawabannya tadi adalah jurnal ya, A sampai H. Yang pertama adalah ini jurnal untuk mencatat penjualan kredit. Jadi untuk membuat jurnal, prinsipnya adalah yang pertama tentukan nama akunnya. Ya, tentukan nama akunnya. Kemudian yang kedua, tentukan mekanisme debit kreditnya. Artinya akun ini nanti pengaruhnya akan bertambah atau akan berkurang. Kemudian kita menentukan debit kreditnya. Itu prinsip untuk membuat jurnal. Jadi kalau penjualan kredit itu akan dicatat ke akun piutang dagang dan penjualan. Piutang dagangnya bertambah, penjualannya juga bertambah. Piutang dagang ini termasuk kelompok harta, kalau bertambah di debit, penjualan ya bertambah di kredit. Nah, seperti ini di debit kredit. Jadi kalau membuat jurnal, minimal satu transaksi itu akan dicatat di 2 akun. Pengaruhnya bisa sama-sama bertambah, bisa sama-sama berkurang, bisa yang satu bertambah atau yang lainnya berkurang. Tidak harus bertambah dan berkurang, bisa dua-duanya bertambah. Nah, seperti ini dua-duanya bertambah, bisa dua-duanya berkurang. Dua-duanya berkurang kalau dibayar utang. Dibayar utang itu akan dicatat ke akun utang dan akun kas. Utang kalau dibayar akan berkurang, terus kasnya kalau untuk membayar utang tentunya juga akan berkurang. Jadi dua-duanya berkurang. Tapi nanti ya utang berkurang akan dicatat di sebelah debit, kemudian kas berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Jadi untuk debit kreditnya kalau ada 2 akun, pasti yang satu dicatat di sebelah debit, yang satunya pasti dicatat di sebelah kredit. Tidak mungkin di debit semua atau di kredit semua. Tapi kalau pengaruh dari 2 akun ini bisa dua-duanya bertambah, bisa dua-duanya berkurang, bisa yang satu bertambah dan yang satu berkurang. Kemudian yang B, retur ya, retur penjualan. Retur penjualan itu adalah diterima kembali atas barang yang sudah kita jual. Jadi kita sudah menjual barang, kemudian karena barangnya tidak sesuai, maka oleh pembelinya dikembalikan. Nah, kita sebagai penjual ya menerima, diterima kembali barang yang sudah dijual karena tidak sesuai dengan pesanan. Itu akan dicatat dengan akun retur penjualan. Nah, terus kalau penjualan di debit, kalau kalau penjualan di kredit maka returnya di debit. Jadi ini jurnalnya adalah kebalik ya. Jadi seharusnya debit, retur penjualan, kreditnya adalah piutang. Kreditnya adalah piutang. Di retur penjualan di debit bertambah, piutang dagang di kredit berkurang. Kemudian yang ketiga, ini ada piutang yang dihapus. Jadi ada piutang dagang karena debiturnya mungkin sudah meninggal, kemudian ahli warisnya tidak bersedia untuk membayar utangnya,
maka terpaksa perusahaan harus dihapus nih beban kerugian piutang dagang jumlahnya ya. Jadi piutang dagangnya jadi berkurang, menjadi lunas habis. Kemudian yang keempat, ini diterima pelunasan piutang. Jadi ada orang bayar utang ke tempat kredit debit kas, kredit piutang. Kemudian yang E ini adalah, nah ini berhubungan dengan yang C ya. Kalau yang C kita menghapus piutang yang sudah dihapus ternyata pada F ini dibayar piutangnya. Jadi yang E ya, yang E. Jadi dia mengkonfirmasi ya. Jadi memberikan kabar bahwa orang tersebut akan membayar utang. Jadi waktu menerima kepastian bahwa debitur yang sudah dihapus membayar utang, ini sudah piutang dagang, beban kerugian piutang, terus ini dibayar. Nah, ini jurnalnya, kas piutang dagang. Jadi yang E ini waktu kita menghapuskan debit beban kerugian, nanti di sini dikreditkan. Jadi dibalik jurnalnya ya, debit beban kerugian kredit piutang, di sini jadi piutang kreditnya beban kerugian, terus kas piutang. Kemudian yang G ini adalah diterima kembali piutang tahun lalu. Jadi tahun lalu sudah dihapus, baru tahun kemudian membayar. Ini jurnalnya, jadi beda nanti. Kalau yang H ini adalah penerimaan piutang yang dihapus tahun sekarang. Jadi dihapusnya tahun 2021, misalnya dibayarnya tahun 2021. Kalau yang atas dihapuskannya tahun 2020 dan seterusnya ya, 2020 atau 2019, 18 atau tahun-tahun sebelum tahun 2021 sudah dihapus, membayarnya tahun 2021. Tapi kalau ini dihapusnya 2021, dibayarnya 2021. Ini ada perbedaan ya. Nanti kenapa ada perbedaan, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak belum bisa menjelaskan karena waktunya yang sangat terbatas. Mungkin itu saja ya. Baru yang A dan nanti yang B dan seterusnya ya. Ini masih banyak jawabannya. Mudah-mudahan kalian sudah jelas. Yang penting sedikit tapi kalian tahu ya. Sedikit tahu daripada banyak tapi nggak ngerti. Nah, silakan saja nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.